Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga seorang mukmin yang berpuasa makin kuat akidahnya. Yang tadinya mungkin mengalami tantangan, benturan, godaan di luar Ramadan, lalu di dalam Ramadan itu dikokohkan. Makanya sering oleh para pendidik disebut Ramadan itu syahrut tarbiyah, bulan pendidikan. Sisi apanya? Imaniyahnya, pendidikan keimanannya. Jadi dengan berpuasa di bulan ini, iman kita semakin kuat. Khususnya dalam menghadapi ideologi-ideologi yang datang dari luar, yang mengancam dunia secara umum, khusus dunia Islam. Apa itu? Liberalisme. Liberalisme ini sudah masuk ke berbagai negeri-negeri Muslim tanpa kecuali. Negeri yang kental Islamnya pun sudah juga dimasuki oleh liberal. Negeri yang selama ini sebagai pilar akidah pun juga sudah dimasuki oleh liberal. Jadi luar biasa ini liberalisme ini. Tetapi kita tidak boleh surut dalam menghadapi mereka. Mereka ini bajunya baju Islam juga. Tetapi pikiran yang mereka sampaikan ini fotokopi persis dari pemikiran orang-orang di luar Islam. Nah, hadirin dirahmati Allah Ta'ala, pilar-pilar liberal itu kebebasan. Jadi yang menjadi rukun iman mereka. Kalau kita menyebutnya di dalam Islam itu rukun iman kita, maka mereka ini rukun iman itu kebebasan. Kemudian penuhanan akal, rasio. Kemudian rujukannya, referensinya apa? Barat. Kemudian apalagi hidup tanpa agama. Astagfirullahaladzim. Ya, mau kamu percaya Tuhan, tidak percaya Tuhan, terserah. Yang penting nggak perlu agama. Cukup jadi orang baik aja. Ya, cukup orang taat hukum saja. Kalau dalam bahasa hukumnya, ya kamu cukup taat hukum. Beragama nggak penting. Kemudian menganggap agama itu ya semuanya ya sama saja. Tidak ada istilah agama yang benar, agama yang batil, itu tidak ada. Ya, itu kedudukannya sama semua. Nah, inilah rukun imannya orang liberal. Pilar-pilar liberal itu. Jadi awas, khususnya generasi muda, ya 50 tahun ke bawah, kalau insya Allah 50 tahun ke atas, ini ya mudah-mudahan ya fondasinya sudah kuat. Tetapi yang masih, apalagi orang-orang yang usianya baru tamat-tamat kuliah, Gen Z istilah kita sekarang, ini sangat rawan. Ya, dan tidak sedikit yang sudah ambruk. Ya, bagi Anda yang mengikuti perkembangan di medsos, la ilaha illallah, kadang-kadang mengurut dada kita. Astagfirullah, kenapa bisa ini terjadi? Ya. Seorang umpamanya anak perempuan yang dididik orang tuanya menghafal Quran dari pesantren ke pesantren, belakangan memberi statement apa? Nggak perlu itu menghafal Quran. Ya. Itu daging babi itu tidak haram. Coba. Menghafal, dari kecil menghafal Quran. Ada apa? Jadi jangan menganggap ketika kita bicarakan liberalisme, kan kita orang-orang baik. Di sekeliling kita. Kita tidak sadar saja dengan ancaman liberalisme itu. Ya. Mereka menggurita begitu, ya, melalui media dan didukung oleh kondisi, ya, kondisi kehidupan dalam era globalisasi ini memang mendukung ke sana. Memang sudah searah gitu. Jadi terpulang pada kuat atau tidaknya apa? Fondasi beragama seseorang. Baik, dalam soal kebebasan ini, saudara-saudara, kebebasan bagi mereka tanpa batas. Silakan saja ngomong apa saja. Itu dia jadi. Ya. Babi tidak haram kata dia. Tidak perlu itu menghafal Quran. Astagfirullah. Ajaib. Bagaimana ayahmu dulu mendidikmu baik.
Lalu setelah dia meninggal kok jadi berubah kamu? La ilaha illallah. Ya. Kemudian kebebasan berpikir. Ya, terserah mau bilang Tuhan ada, Tuhan tidak ada, tak perlu beragama, itu terserah saja. Orang bebas berpikir. Jadi hati-hati ya. Kebebasan ini sangat rawan dan sangat dekat dengan apa? Liberalisme. Dan memang rukun iman mereka itu liberalis adalah kebebasan. Freedom, freedom. Ya, manusia ini bebas. Ya. Kemudian kebebasan berekspresi. Nah, mau mengejek nabi, mengejek imam, bagi mereka itu tidak ada yang salah. Kita dengarkan dalam media-media ada orang mengolok-olok Rasul, mengolok-olok Nabi. Nah, ini semuanya adalah output dari liberalisme. Ya. Simbol-simbol agama mereka rendahkan, mereka sepelekan, mereka olok-olok. Kebebasan beragama atau tidak beragama. Nah, itu dia ya, itu pilihan gitu. Agama itu cuma pilihan. Jadi kalau kita sorot dari segi tauhid, mereka ini sudah jatuh di dalam apa? Kufur. Ya, walaupun dia mengaku muslim, tetapi dia sebenarnya sudah jatuh dalam kufur. Ya. Kemudian kebebasan menafsirkan ajaran agama. Setiap orang bebas. Mau pernah belajar ilmu tafsir, tidak pernah belajar agama, bebas saja. Bebas kamu menafsirkan ajaran agama itu. Kalau masih mau memakai ya teks-teks agama, tafsirkan aja. Itu dia tadi yang bilang mungkin babi itu tidak haram. Ya. Menurut tafsiran saya begitu kata dia. Jadi udah kacau kan? Jadi kebebasan yang tidak diikat oleh fondasi yang kuat itu kehancuran. Dan di zaman sekarang ini orang senangnya dengan kebebasan itu. Ya. Jadi di dalam Islam kebebasan bukan diharamkan secara mutlak, tidak begitu. Tetapi semuanya pasti ada batasan. Ada batasan, ada dawabit dalam bahasa Arabnya, ada standar. Ada yang boleh kamu kembangkan, inovasi boleh. Tetapi tidak semuanya kamu bisa berinovasi. Baik, yang dianjurkan berinovasi itu dalam urusan dunia, Pak. Kalau urusan agama, tidak boleh kamu berinovasi. Ya, updating, tidak boleh. Tidak boleh diupdate agama. Yang boleh diupdate itu apa? Urusan dunia, manajemen, teknologi. Itu yang boleh kamu update. Dan memang harus update. Ya. Nah, tapi kaum muslimin justru terbalik, agamanya yang mau diupdate. Sementara kondisi nasib mereka tidak ada yang update. Ya. Mereka hanya sebagai pemakai produk orang luar. Jadi akan pernah maju. Sedangkan Nabi SAW sudah memberikan dawabit, standar. Dalam urusan agama nggak boleh update. Dari dulu sampai sekarang, sampai akan datang pun di kiamat tetap harus begitu. Tetapi dalam urusan dunia, kamu tidak boleh mencukupkan apa yang ditinggalkan generasi sebelum kamu. Kamu harus berinovasi. Masya Allah. Baru kamu maju. Ya, baru kamu maju. Baik. Jadi soal kebebasan ini berbahaya sekali kalau dibiarkan tanpa batas. Liar. Ya. Nah, kemudian yang kedua, ya ini soal kritiknya ya. Kritik terhadap kebebasan itu. Inspirator kebebasan itu adalah iblis. Masih ingat kan, saudara, bagaimana di dalam Al-Quran kisah di mana iblis disuruh sujud kepada siapa? Adam. Dia bilang, ya itu kebebasan saya. Dan dia pakai logika. Apakah saya harus sujud kepada makhluk yang kau ciptakan dari tanah? Nah, coba. Punya logika juga kan? Dia punya logika. Tetapi logika iblis. Nah, hati-hati. Jadi bukan asal logika, Pak. Logika yang benar. Logika yang sesuai dengan syariat. Inspirasi.
Islam tidak mengharapkan inspirasi, tetapi harus sesuai dengan koridor. Karena inspirator itu ada juga syaitan. Wa inna syayatin la yuhuna. Setan itu memberikan inspirasi kepada sebahagian di antara mereka. Hati-hati. Jadi dengan kata-kata inspirasi, oh ini inspirasi ini. Inspirasi seperti apa dulu ya? Kalau bertentangan dengan syariat, itu adalah inspirasi apa? Syaitan. Kalau sejalan dengan syariat, mudah-mudahan itu taufik ataupun ilham. Kebebasan mutlak tidak pernah ada di dunia. Nah, ini kritik terhadap kebebasan tadi ya. Jadi kebebasan seseorang tetap dalam batas tertentu, pasti menyinggung kebebasan orang lain. Betul kan? Anda tidak bisa sebebas-bebasnya. Karena kebebasan Anda pasti akan mengusik kebebasan orang lain. Nah, jadi pada saat itu, kebebasan tidak bersifat mutlak. Harus ada pembatasan, dan itu sangat logis. Kemudian kebebasan yang tidak ada panduannya itu adalah kesesatan. Ya, adalah kesesatan. Kebebasan juga bisa bersumber dari, itu dia tadi, asyaitan. Kemudian yang kedua, logis. Nah, mereka ini mendewa-dewakan akal, Pak. Berpikir logis, berpikir logis. Islam emangnya mengharamkan logika? Tidak. Tetapi logika harus tunduk di bawah teks agama, wahyu. Logika tidak boleh di atas wahyu. Dalam aliran pemikiran Islam juga ada yang namanya Mu'tazilah. Pernah dengar ya? Ini aliran rasional yang mengalahkan wahyu. Oleh karenanya mereka dianggap faham sesat. Ya. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah pakai logika, iya pakai logika tetap. Karena Allah pun menjadikan logika itu ada gunanya untuk berpikir, betul nggak? Nah, kenapa kamu tidak berpikir? Afala ta'qilun? Afala tatadabbarun? Tetapi logika yang mendukung keesaan Allah Ta'ala. Logika yang mendukung kebenaran wahyu. Bukan logika yang mengkritik wahyu. Nah, jadi bagi mereka akal satu-satunya alat untuk menilai kebenaran. Kalau benar menurut akal, akal siapa? Nah, ini lagi nih. Akal siapa? Akal mereka. Kata mereka baru itu benar. Kalau tidak cocok menurut akal mereka, itu kata mereka itu salah. Kemudian tidak mengakui wahyu. Bahkan mereka bisa mengatakan wahyu bisa salah. Astagfirullah. Nah, inilah memang liberalisme ini beririsan dengan kufur. Jadi hati-hati, orang jadi liberal itu bisa murtad, Pak. Ya. Kata mereka wahyu harus diuji dalam realitas sosial. Nah, ini sudah ketika ekstrim ini ya. Wahyu baru dianggap benar, diterima kalau bisa diuji dalam realitas sosial. Apabila akal manusia mengatakan wahyu keliru, maka yang benar adalah akal. Jadi luar biasa ya. Kita sebagai seorang muslim yang awam tidak perlu jadi ulama pun sudah bisa menilai ini adalah kesesatan. Ya. Kemudian kebenaran diukur dari penerimaan masyarakat. Jadi kebenaran itu diukur apakah masyarakat menerima konsep itu atau tidak. Kalau masyarakat tidak menerima konsep itu, walaupun katanya wahyu, itu tetap ditolak. Kira-kira bagaimana menurut Anda? Ya, masa kebenaran diukur dari penerimaan masyarakat? Kalau masyarakatnya sakit, ya, ke masyarakat gay dibilang haram itu homoseksual, kata mereka apa? Ya nggak bisa terima kan, karena mereka orang gay, kaum gay. Ya. Ke masyarakat pezina dikatakan haram itu zina, mereka bisa terima nggak? Ya nggak bisa.
ke masyarakat pemabok, komunitas pemabok, dikatakan khamar itu haram, mereka bisa terima? Ya tidak. Jadi kata orang liberal ini, kebenaran itu diukur pada penerimaan masyarakat. Kira-kira sesat tidak? Ya. Jadi kebenaran tadi kita sudah sebut ya, harus diuji dalam realitas sosial. Dalam pandangan kita, justru realitas sosial itu yang harus tunduk kepada apa? Wahyu. Jadi bukan wahyu mengikut kemauan manusia, kemauan masyarakat yang harus mengikuti wahyu. Kalau kata wahyu itu perbuatanmu, kebiasaanmu itu salah, maka nilainya harus salah. Tidak bisa, oh ini karena sudah kebiasaan di sini, maka ya kalaupun umpamanya ada ajaran yang melarang ini, ya yang dipakai ya realitanya, karena yang berlaku ini dia. Baik. Jadi kritiknya apa? Mereka lupa bahwa akal memiliki keterbatasan. Kan banyak sisi-sisi yang tidak bisa ditembus oleh akal manusia. Akal dibentuk oleh lingkungan setempat. Sesuatu yang baik di suatu tempat belum tentu baik di tempat lain. Nah, sesuatu yang dianggap benar di suatu wilayah belum tentu benar di wilayah lain. Karena akal itu dibentuk oleh lingkungan lokal setempat. Kemudian ada yang ya ini tidak bisa dipungkiri, kiblatnya kaum liberal ini ke barat. Jadi kalau kata barat perbuatan itu benar, maka semuanya harus ikut. Jadi referensinya apa, Pak? Barat. Ya. Barat dianggap sebagai guru peradaban dunia. Ya, karena memang sejarah kata mereka ya tadinya dunia ketiga ini terbelakang dalam segala hal, lalu datang penjajah kolonial masuk, lalu merdekalah, tetap saja berguru kepada barat ini. Oleh karenanya sampai kapanpun barat ini tetap menjadi referensi karena dianggap sebagai guru peradaban dunia. Sedangkan bagi kita bukan soal barat atau timurnya, tetapi sesuai dengan kebenaran wahyu atau tidak. Kalau sesuai dengan kebenaran wahyu, dengan Quran, dengan hadis, sekalipun itu produk barat, kita tetap akui benar, kan begitu. Tetapi kalau itu sesuatu yang bertentangan dengan wahyu, syariat, biarpun datang dari timur, tetap kita katakan itu salah. Nah, jadi dalam pemahaman mereka, ya, apa saja faham ideologi, teologi yang muncul di barat harus serta-merta dikopi dan disebarkan di negara muslim. Nah, ini yang kita lihat dalam ya puluhan tahun terakhir. Hak asasi manusia, soal demokrasi, pluralisme, LGBT. Nah, sekarang yang belakangan ini apa? Moderasi beragama. Itu datang dari barat, Pak. Itu produk barat, moderasi beragama itu. Dan itulah yang terus dikampanyekan di dunia Islam. Di mana aja seminar, di mana ada konferensi, bahkan di mana saja ada jurnal atau apapun, pasti yang diangkat itu judul-judulnya, tema-temanya adalah soal moderasi. Kenapa? Karena ini keinginan barat. Barat itu ingin kaum muslimin itu dalam pandangan mereka harus moderat. Pemakan babi dengan tidak pemakan babi harus merasa satu. Ya, penyembah berhala sama yang katanya bertauhid harus merasa sama satu. Kira-kira bisa nggak Bapak menyamakan antara syirik dengan tauhid? Bisa nggak menyamakan antara kufur ya dengan Islam? Ya tak mungkin. Ya. Oleh karenanya moderasi dalam pandangan mereka, ya orang yang merasa memiliki sesuatu yang benar harus mengakui kebenaran apa? Akidah orang lain. Mana mungkin? Famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Di Al-Quran. Kalau sudah tidak hak pasti sesat. Kata Allah itu, famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Apalagi di luar al-haq kalau bukan kesesatan. Oh, mereka enggak terima itu. Ya. Kita harus moderat. Ya. Jadi itulah yang ditunjukkan dalam beberapa
ya apa namanya event, datang tokoh agama dari luar, dihormati, dicium tangannya, dicium dahinya, diberi tempat di masjid terbesar di sebuah negara, disanjung, dibebaskan mereka membuat acara, orang muslim mendengarin pembacaan kitab suci orang kafir. Itu namanya ketemu moderasi. Ya, kata mereka itulah moderasi. Bagi Anda itu apa? Itu sudah dekat dengan kufur. Tidak boleh kamu berkasih sayang, menunjukkan, ya, mencium dahi, mencium tangan. Itu menunjukkan apa? Mahabbah tidak? Mahabbah kan? Seorang mukmin boleh nggak bermahabbah dengan orang kafir yang mengatakan Tuhannya 3? Boleh bermahabbah? Ya nggak bisa. Ada batas. Ada batas. Pergaulan pun ada batas. Ya. Nggak bisa bermahabbah. Yang boleh apa? Hubungan. Nah, hubungan. Jadi ini perlu kita buat apa namanya ya? Tingkatan, ya. Bahwa hubungan dengan orang di luar Islam itu namanya hubungan, relation. Teman, satu alumni, satu kantor. Tetapi dengan orang mukmin namanya mahabbah. Jadi tidak ada yang namanya, ukhuwah itu ada 3. Ukhuwah basyariyah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah islamiyah. Itu tidak ada di dalam Islam itu. Ukhuwah itu hanya kepada siapa? Sesama muslim. Innamal mu'minuna ikhwah. Hanya kepada orang mukmin kamu berukhuwah. Mana boleh kamu berukhuwah? Karena ukhuwah itu namanya ukhuwah. Saya dengan Anda itu sudah satu. Kan begitu kan? Saya dengan Anda itu satu. Kita satu jiwa. Satu rasa. Karena Tuhan yang kita sembah sama. Kiblat kita sama. Kitab suci kita sama. Kita berukhuwah. Sehingga kita bermahabbah. Adapun dengan orang, siapa Tuhannya, bagaimana pandangan hidupnya, yang menurut Al-Quran sudah masuk dalam wilayah kufur, dolal, bagaimana mungkin saya mau bermahabbah, berukhuwah dengan orang seperti itu? Lalu apa? Levelnya apa? Ilaqah, relation, hubungan. Ya enggak? Hubungan. Hubungan ini ya tetap diperhatikan. Tetap mendapat tempat hubungan. Bukan persaudaraan, apalagi sampai ke tingkat mahabbah. Ya. Jadi itu salah satu contoh bahwa sikap mengekor ke barat itu. Jadi kalau di barat muncul ya kebebasan dalam bentuk ya pelampiasan seksual LGBT, maka itu juga harus di copy paste oleh dunia lain, termasuklah dunia muslim. Artinya secara peraturan itu harus dilegalkan. Barat adalah sumber awal kerusakan hidup manusia. Nah, ini kritiknya nih, Pak. Ya. Karena awal muncul sekularisme itu dari barat. Islam tidak mengenal sekularisme. Semuanya hidup ini diatur oleh Islam. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Kepada siapa? Lillahi Rabbil Alamin. Salatku, ibadahku, hidupku, hidup kamu, hidupmu. Hidup itu, emangnya maksudnya hidup itu ibadah. Sudah disebutkan ibadah. Hidupmu, sosial, ekonomi, keamanan, pemerintahan, politik, itu hidupmu. Dan matiku, lillahi Rabbil Alamin. Masya Allah. Ya. Jadi inilah hebatnya Islam. Islam itu sebuah pandangan hidup yang tidak boleh, yang tidak membolehkan penganutnya, pemeluknya mengambil, mencampur adukan ya bagian-bagian hidupnya itu campur aduk, ambil bagian tertentu, ini dari timur, yang ini dari barat, yang ini dari ya dari nenek moyang.
Itu tidak dibenarkan di dalam Islam. Islam adalah pandangan hidup. Nah, bagi mereka agama itu sudah tidak diperlukan. Nah, na'udzubillahi min dzalik. Cukup manusia hidup baik dalam pandangan mereka ya. Dalam pandangan mereka itu agama menimbulkan fanatisme dan menimbulkan konflik. Maka manusia hidup tidak perlu agama. Betapa bahayanya kalau sempat faham ini menjadi faham penguasa. Betul? Ngeri, Pak. Bahkan orang-orang yang beragama pada gilirannya akan dipinggirkan, atau kalau tidak mungkin bisa saja akan dihilangkan. Jadi nggak usah pakai agama. Jadi inilah yang harus kita sadari, bahaya dari liberalisme itu. Mereka tidak mau pakai agama. Cukup manusia jadi orang baik saja sudah. Kamu suka nolong orang, kamu perhatian sama orang. Soal agama, tidak usah, tidak perlu. Nah, pluralisme, ya tidak terlalu jauh dari situ. Kalaupun agama diperlukan, maka pola beragamanya itu mengacu pada faham pluralisme. Semuanya itu dianggap benar. Ibarat kata mereka, ya gerbong kereta saja. Tujuannya sama. Padahal Allah mengatakan apa? Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya satu-satunya din yang diakui oleh Allah hanya Islam. Di luar Islam itu tidak ada yang diakui oleh Allah Ta'ala. Ya. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan. Siapa yang mencari di luar Islam, di pandangan hidup, agama, fala yuqbala minhu, pasti tidak akan diterima. Yang bicara itu Allah Ta'ala, bukan penafsiran ulama. Nah, sementara mereka menganggap semua agama sama. Pemeluk agama harus mengedepankan kemanusiaan ketimbang ajaran agama. Jadi dibenturkan antara ajaran agama dengan kemanusiaan. Padahal di dalam Islam kemanusiaan sudah diatur dengan baik, betul tidak? Urusan kemanusiaan itu sudah diatur dengan baik di dalam agama kita. Jadi mereka ini ingin membenturkannya, maka yang harus dikedepankan adalah kemanusiaan. Kalau mungkin pluralisme dijadikan sebagai agama baru. Jadi pluralisme itu menjadi sebuah agama baru, menggantikan agama yang sudah ada. Jadi sebenarnya agama di luar Islam pun, kalau ditanya satu persatu, tidak setuju dengan pluralisme itu, Pak. Karena itu akan menghilangkan eksistensi dia. Jadi hilang. Semuanya melebur dalam suatu faham yang namanya pluralisme. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian anti kepada syariat. Mendengar syariat itu, mereka itu seperti mendengar desingan peluru. Syariat, mau kemana itu? Ya, hati-hati itu syariat. Syariat adalah hukum masa lalu, kata mereka, yang tidak cocok untuk zaman sekarang. Astagfirullah. Jadi sekali ada lidah mengungkapkan ini, dia sebenarnya telah keluar dari Islam. Begitu ajarannya. Siapa yang menganggap syariat itu hanya cocok untuk masa lalu, tidak cocok untuk masa sekarang, apalagi masa akan datang, dia telah keluar dari Islam. Jadi tidak main-main loh. Ya. Karena Allah Ta'ala di dalam Al-Quran berkali-kali menyebutkan bahwa hukum Allah ini harus diperjuangkan. Coba Anda baca. Di antaranya saja, gak usah semualah. Ya. Ayat 48 dari surah Al-Ma'idah. Ayo kita lihat yang punya aplikasi. Ayo sama-sama supaya enak lihatnya. Sudah? Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan 'alaihi fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum. Dan kami turunkan kepadamu Alkitab, wahai Muhammad. Apa kitab itu?
Al-Quran ya membawa kebenaran, musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, wa muhaiminan alaihi, dan menjadi tolak ukur atas kebenaran kitab yang sebelumnya itu. Fahkum, hukumlah di antara manusia ini berdasarkan apa yang Allah turunkan. Coba, nabinya Rasulullah diperintah untuk menerapkan hukum siapa? Hukum syariat. Hukum Allah itu namanya syariat. Jadi Rasulullah itu diperintah oleh Allah Ta'ala. Fahkum, hukum di antara mereka, di antara manusia itu. Bima anzalallah, berdasarkan apa yang Allah turunkan. Wala tattabi' ahwa'ahum, dan jangan kau ikuti kemauan mereka. Jangan kamu ikuti kemauan orang sekuler, orang liberal, orang pluralis. Semua faham-faham itu jangan kamu ikuti kemauan mereka. Wala tattabi' ahwa'ahum. Ayat 49-nya berulang lagi itu ayat. Wa anihkum bainahum bima anzalallah. Hukum di antara mereka. Di antara siapa? Manusia. Bima anzalallah, berdasarkan hukum yang Allah turunkan. Jadi kalau kita baca ayat ini lalu kita lihat realita negeri-negeri muslim, saudara bilang apa? Sudah jauh menyimpang kehidupan kaum muslimin ini. Mereka tidak mau lagi merujuk kepada hukum Tuhannya. Mereka membuat hukum sendiri dalam berbagai sektor, politiknya, hukumnya, ekonominya, sosialnya. Betul tidak? Betul tidak? Betul. Jadi sudah terlalu jauh. Yang tersisa itu hanya ibadah saja, Ramadan, puasa. Ya begitu kan? Itu saja yang tersisa. Sholat 5 waktu, ya masih orang sholat. Tetapi kalau sudah keluar dari ruang lingkup ibadah mahdoh, udah. Padahal Quran itu harus dijadikan sebagai sumber acuan hukum. 48, 49. Apalagi masuk ke 50, Pak. Coba lihat ayat 50. Apa bunyinya, Pak? Afa hukmal jahiliyati yabghun. Ini gongnya ini. Apakah hukum jahiliyah yang mereka sukai? Wah. Coba Bapak digituin. Ya? Apakah hukum jahiliyah? Karena kamu lebih cenderung kepada hukum buatan manusia itu. Menurut Allah itu semuanya hukum apa? Hukum apa? Hukum jahiliyah. Kok hukum jahiliyah yang lebih mereka sukai? Padahal Allah membuat hukum, menurunkan hukum untuk mereka. Kenapa mereka mencari alternatif lain? Wah, ini saya berpesan supaya bacalah. Ya, rajin-rajin membaca ayat-ayat yang terkait dengan ini. Di dalam Al-Quran itu banyak, Pak. Ya, ini saya ambil hanya cuplikannya saja. Jadi setiap kali bicara kitabullah, kitab, pasti akan di situ ada apa namanya? Sandingannya itu apa? Hukum Allah Ta'ala. Hukum. Karena memang hukum itu kan aturan. Kan begitu? Yang mengatur hidup kamu itu siapa? Kamu biarkan yang mengatur hidup kamu itu ajaran dari luar Islam. Sedangkan dalam dunia kita ini ya, soal dunia, artinya soal dunia apa? Handphone. Nah, ini kan dunia ini ya. Anda memakai handphone buatan Samsung, betul enggak? Anggap saja nih, ya. Lalu pedoman Anda, apakah pedoman yang dikeluarkan Samsung atau iPhone? Ayo, pakai logikamu. Ya pasti dong Samsung yang memproduksi dia. Masa kamu pakai ya buku panduannya panduan iPhone-nya nggak ketemu, spare part-nya saja beda. Jadi siapa yang mencipta, dia yang membuat aturan. Kamu mengakui itu dalam urusan dunia kamu akui. Ya.
Mobil kamu, mobil Eropa, kamu nggak akan pergi ke Toyota. Iya kan? Karena spare partnya beda. Kenapa dalam urusan dunia, kamu pakai, kamu terima itu. Tetapi dalam urusan kehidupan, kamu tidak mau pakai. Siapa yang mencipta? Dia yang membuat aturan. Yang mencipta alam ini siapa? Mencipta manusia itu siapa? Allah. Yang buat aturan, yang berhak siapa buat aturan? Allah Ta'ala. Kenapa kamu buat aturan sendiri? Jadi semuanya ya masuk akal. Oleh karenanya ya mari sama-sama kita memahami agama dengan benar. Jadi Islam ini pandangan hidup, Pak. Bukan aturan beribadah. Ya, kalau aturan beribadah tidak perlu Nabi perang Badar. Betul. Tidak perlu Nabi perang berkali-kali dalam hidupnya. Kalau hanya sekedar aturan beribadah. Tetapi Islam ini pandangan hidup yang merubah otak manusia. Makanya orang musyrik marah. Betul tidak? Masa kamu merubah pikiran kami? Kamu suruh kami bertauhid kepada Allah Ta'ala. Kami punya konsep Tuhan sendiri. Mereka punya pandangan hidup sendiri. Nggak dibolehin sama Rasulullah. Makanya terjadi apa? Bentrok. Nah, jadi hidup ini acuannya Islam. Islam itu adalah pandangan hidup. Bukan hanya panduan beribadah. Sholat tarawih, sholat ya witir, puasa Ramadan, masuk waktu kapan, itu bagian. Ibadah mahdoh itu hanya bagian. Isi Al-Quran ini emangnya sholat saja. Loh, sering saya sampaikan, coba baca ayat tentang puasa. Ya, 2 menit lagi ya. Nah, ayat tentang puasa Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Umat Islam semua setuju kan? Setuju. Coba 5 ayat sebelumnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu. Diwajibkan kepadamu qisas. Itu persoalan apa itu? Hukum. Bahasanya sama. Hai orang beriman. Kutiba alaikum. Diwajibkan kepada kamu. Sana juga wajib kepada kamu. Penerimaan kaum muslimin beda tidak? Kenapa kamu beda? Yang satu kamu sambut luar biasa. Yang satu mungkin kamu cemooh. Wah, itu melanggar HAM, kamu bilang. Betul tidak? Padahal dia sumbernya dari siapa? Dari Allah Ta'ala. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم